Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Atikep Channel. Halo Mbak Evi, ketemu lagi. Iya. Gimana? Saya pengen tanya lagi nih. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Nggih. Saya mau tanya, ini kan saya punya kakak perempuan itu sudah kurang lebih 3 tahun menikah. Cuma kok mengalami kesulitan memiliki anak. Kemudian selama menstruasi itu biasanya sakit sekali katanya. Terus dibawa ke dokter bilang itu terkena endometriosis. Iya, itu tuh apa sih, saya juga nggak tahu. Oke, gitu. Iya. Katanya dokter sudah diperiksa ya, Sudah ke dokter diperiksa. spesialis. Iya, obgyn ya. Obgyn ya, karena ini kelainan ginekologi ya, obgyn ya. Sudah diperiksakan gitu ya ke dokter spesialis gitu. Nah, dokter spesialis bilang endometriosis. Iya, gini. Jadi endometriosis itu suatu jaringan endometrium yang tumbuh di luar kavum uteri. Jadi kavum uteri itu rahim itu. Oh, rahim. Rahim paling dalam yang tempatnya bayi. Iya. Nah, tempatnya bayi itu ada lapisannya, Mbak Evi. Ada lapisannya, punya 3 lapisan. Yang paling dalam itu endometrium, tengah myometrium, dan perimetrium. Nah, yang keterkaitan dengan endometriosis ini adalah endometriumnya, lapisan paling dalam rahim itu ya, paling dalam. Lah lapisan paling dalam itu harusnya kan endometrium itu ya tumbuh di situ gitu ya. Tapi kalau endometriosis itu tumbuh di luar itu. Jadi tidak semestinya tempatnya. Nah, itu tumbuhnya itu bisa di myometriumnya, yang lapisan tengah tumbuh di situ. Itu namanya endometriosis internal. Itu. Nah, ada endometriosis itu yang eksternal. Eksternal itu tumbuh di mana? Nah, di reproduksi internal perempuan itu kan kita punya tuba. Tuba itu saluran dari telur, kita punya 2. Kemudian ada ovarium, ada ligamen-ligamen. Nah, endometriosis itu endometrium yang tumbuhnya di luar di mana-mana itu. Iya, makanya kakaknya Mbak Evi itu bisa nggak punya anak atau belum ya. Saya nggak bilang tidak punya anak, belum. Kenapa kok tidak subur kan gitu? Itu infertil ya namanya, infertil atau belum bisa punya anak. Itu kalau batasannya ya 1 tahun hubungan seksual, tidak pakai alat kontrasepsi tapi tidak bisa hamil. Nah, ini tadi disebabkan karena endometriosis. Kenapa endometriosis ini kok bisa ke infertil tadi, nggak punya anak? Ya kemungkinan dia tumbuhnya di ovarium yang tadi telur itu, yang untuk pabriknya telur itu, dia tumbuh di situ sehingga mengganggu proses ovulasi. Ovulasi itu keluarnya telur. Jadi dia akhirnya mennya nggak bisa bisa sampai aminore yo nggak 3 bulan nggak men atau pada saat men itu sakit dysmenorrhea. Sebenarnya orang men itu ya ada sakit sih, mules itu biasa karena pada saat menstruasi itu kan ada kontraksi ya untuk mengeluarkan jaringan itu ya yang lepas kemudian berupa darah itu. Tapi kalau orang endometriosis itu tandanya Mbak Evi itu kadang sampai pingsan loh kalau men. Iya, sampai pingsan dan kadang nggak bisa lama, mennya banyak, jadi kacau mennya di situ untuk endometriosis itu. Nah, biasanya juga dirasakan ada benjolan di perut itu. Ketika ditekan iya, bisa terasa. Itu iya bisa itu. Nah, itu kalau misalnya di USG ya
mesti di USG Iya, di itu. USG, iya. Di USG kelihatan itu endometriosisnya di mana gitu, Mbak. Ini coba Mbak Evi lihat gambar itu ya. Ini Iya. bisa tumbuh di mana-mana gitu loh. Iya, sampai seperti makanya itu. bisa mengganggu dari perjalanan sperma mau ketemu telur, bisa diganggu kalau endometriumnya tumbuh di tuba tadi, di saluran tuba. Bisa buntu sampai nggak punya anak, atau hamil bisa ektopik di luar kandungan. Oh, hamil, Iya. kehamilan di luar kandungan Iya. gitu. Kemudian bisa juga kalau di ovariumnya ya seperti ini gambarnya, di ovarium nanti bisa mempengaruhi dari istilahnya proses pembentukan ovum itu. Iya. Jadi nggak mateng telure itu, nggak bisa mateng karena dihambat dengan adanya koyok benalu di dalam itu, di dalam ovariumnya. Kalau tumbuh di ovarium, jadi dia bisa tumbuh di mana-mana di organ reproduksi internal perempuan tadi. Ya. Untuk Jadi- usianya, Iya. kira-kira usia berapa sampai berapa yang punya resiko besar kena endometriosis ini? Usia itu Mbak Evi ya, usia itu justru mengenai reproduksi sehat. Usia 20 sampai 35. Itu sering pada usia-usia itu. Makanya di Indonesia bahkan di dunia orang infertil itu 50% kalau memang penyebabnya itu perempuan, itu dikarenakan endometriosis. 50%-nya? 50%, bahkan di Dokter Sutomo itu sampai 60%. Kejadian orang yang datang ke dokter spesialis itu ya, itu 60% infertil karena endometriosis itu. Endometriosis itu bisa sembuh atau enggak sih, Bu? Nah, kalau endometriosis itu begini, karena penyebabnya itu kan ada ini ya, nggak jelas ya. Ada faktor hormonal, ada macam-macam ya. Itu kesembuhan itu tergantung dia itu ditemukan dalam fase dini atau sudah lanjut gitu. Makanya kalau endometriosis mesti tanya itu kakaknya, itu grade berapa gitu ya. Oh, ada grade-nya. Iya ada, nanti. menyerang sampai mana. Kalau itu masih grade 1 sedikit gitu ya, ada ininya ya, yang tumbuh itu sedikit gitu, diangkat bisa. Dioperasi bisa, itu spesialis kandungan yang ini ya, itu bisa. Tapi kalau sudah kemana-mana itu ya, terus kemudian perlengketan itu ada mesti di bilang gitu kan, lengket kemana-mana. Itu kalau mau diambili tumbuh lagi ya susah punya anak. Akhirnya sering itu ada bayi tabung, ada apa-apa itu. Sekarang kan canggih-canggih ya, canggih-canggih. mesti dokternya ngasih tahu itu anunya ya. Gejala-gejalanya yang nampak itu seperti apa ya, Bu? Dan iya gini, gejalanya itu perempuan itu kan men ya, men. Kalau awalnya menstruasi sering disminure, tadi saya katakan nyeri yang sangat hebat sampai pingsan sampai apa, itu hati-hati. Endometriosis. Disminure sampai pingsan-pingsan itu ya. Itu. Kemudian kadang itu nyeri panggul. Ya, nyeri di panggul ya. Itu. Kemudian perdarahan di luar men. Istilahnya DUB ya, disfungsi uterus bleeding ya. Jadi perdarahannya kacau akhirnya Mbak. Sakjane ini nggak men, yuk perdarahan terus gitu loh Mbak. Iya. Kacau. Makanya sering kalau itu dibiarkan bisa orangnya anemi. Kekurangan darah. Kekurangan darah, iya. Terus yang kalau sudah menikah itu yang sangat menonjol, kok saya menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok belum dikaruniai anak. Itu cepat datang ke spesialis, ke dokter obgyn, supaya diketahui nggak punya anak itu karena faktor suami atau istri gitu. Nah ini 60% loh Mbak Evi bisa mengalami ketidaksuburan itu ya. Itu gangguannya di situ kalau endometriosis itu ya. Oke. Nah
ini juga bisa menyebabkan kenapa kok bisa infertil, gangguan fungsi tubannya tadi tuh, salurannya dibuntu tadi oleh pertumbuhan yang nggak karu-karuan, ovariumnya juga diganggu, ya, akhirnya nggak bisa telurnya mateng. Itu ya kadang itu bisa tapi nggak ada keluar telur gitu. Itu dokter Objin tahu itu dengan pemeriksaan USG. Itu sekarang canggih-canggih. Iya, betul. Itu gimana lagi yang ditanyakan untuk ini, untuk endometriosis? Apakah ada cara untuk mencegah? Mencegah ya. Gini, endometriosis itu kalau dilihat ciri-cirinya juga banyak mengenai orang-orang yang gemuk, Mbak Evi. Iya, kakaknya gemuk ya. Iya, gemuk. Iya. Kebetulan. Kalau datang ke dokter biasanya turunkan berat badan dulu gitu. Iya. Nah, itu yang sering beratnya di situ. Iya, karena apa? Orang gemuk itu kan lemaknya banyak ya. Iya. Dan lemak itu bisa untuk membantu mengeluarkan estrogen. Selain estrogen diproduksi di ovarium tadi, lemak itu juga menghasilkan estrogen. Sehingga kalau estrogennya menumpuk, telur itu malah nggak isok mateng, nggak bisa ovulasi ya, keluarnya telur dari ini nggak bisa. Itu, ya, itu. Nah, hormonal itu juga harus pengobatan hormonal biasanya loh dokter itu juga apa istilahnya memberi obat-obat hormonal, itu dokter ahli itu yang ngatur. Lah hormon itu juga kadang itu bertabrakan, bisa menambah berat badan gitu loh. Iya, makanya itu yang bikin juga ini ya dilema gitu ya. Iya, makanya harus bisa menguruskan badan tuh bagaimana. Terus kadang itu dokter mengatakan hamil aja gitu. Kalau bisa hamil, karena endometriosis itu seiring dengan kehamilan akhirnya bisa meminimalkan gitu karena iya hormon. Kalau itu belum perlengketan Mbak Evi. Kalau sudah perlengketan nggak bisa, bahkan dokter juga sudah bingung akhirnya ya nggak bisa ini punya anak. Tapi dia mungkin karena kalau telurnya masih ada ya itu telurnya bisa ditanamkan ditemukan di ini ya tadi inseminasi ya, bayi tabung ya. Kalau dia punya telur yang keluar, masalahnya kalau di ovarium yang kena telur nggak keluar, itu yang sangat repot. Jadi untuk pencegahan yaitu kegemukan ya, kalau ada hal-hal misalkan menku kok kacau, sering dysmenorrhea yang hebat, ke dokter, supaya dokter itu bahkan itu remaja kalau mengalami gitu ke dokter, supaya nanti kalau nikah sudah jelas. Iya, penanganannya semakin cepat itu semakin bagus. Jangan sudah terlambat, nanti dokternya ya bingung. Itu iya, ya. betul itu sekali. Pembedahan, mengangkat sarang-sarang itu kan kayak sarang-sarang kayak benalu itu. Jadi diambili kalau lengket. Kalau perlengketannya itu ada yang perlengketannya itu sampai ke dalam, ada yang permukaan. Nah itu kedalaman ke permukaan itu dokter yang menentukan dengan pemeriksaan USG dan sebagainya. Iya, itu jadi pengobatannya itu tergantung dari berat ringannya pasien ditemukan pada saat itu. Nah sekarang ada pemeriksaan canggih loh Bu Evi, laparoskopi itu. Jadi laparoskopi itu dokter Objin memasukkan alat di bawahnya pusar ini ya, ada alat dan alat itu diteropong gini kelihatan itu. Nah ini alat ini bisa dipakai untuk selain untuk mengetahui luasnya endometriosis tadi di mana, dia juga bisa untuk misalkan mengambil jaringannya, diperiksa ini ganas atau enggak, itu bisa. Sekarang canggih-canggih itu laparoskopi sekarang, tapi ya lumayan lah, agak sakit gitu ya. Itu dokter ahli itu yang tapi di bios kok Mbak Evi itu ya, di bios. Kemudian kadang diberikan obat-obat itu, dan obat-obatnya ini ya cukup lumayan
mahal. Iya. Gitu ya. Betul. Itu selama 6 bulan di ini lagi, kemudian dipantau lagi sama dokternya. Itu jadi terus harus kalau ingin punya anak itu endometriosis seperti itu harus dipantau terus. Ya, bisa di laparotomi kalau nanti ini ya dioperasi laparotomi. Ya, kalau endometriosisnya sudah luas gitu ya. Kalau pemeriksaannya yaitu tadi operasi kecil laparoskopi gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Terima kasih Bu, saya sudah banyak tahu sekarang mengenai endometriosis. Kenapa Iya. kok bisa infertil Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, Iya, terima kasih. Iya. Jangan malu-malu bertanya. Iya. Iya. Oke, pemirsa, demikian tadi kasus dari kakaknya Mbak Evi ya yang mengalami endometriosis. Mudah-mudahan kupasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun. Jangan lupa gabung di Atik Channel.